Kita selalu bingung untuk memulai suatu bisnis, apa yang dapat merubah kehidupan kita. Lalu, apakah kalian pernah mendengar kata-kata ini? Butuh umpan besar untuk mendapatkan hasil yang besar. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Jika kita memancing di suatu sungai atau danau, kita akan membawa umpan cacing, pelet, atau krotok. Karena kita tahu kebanyakan dari ikan di sungai atau danau tersebut ukurannya kecil-kecil. Tetapi jika kita mancing di laut, apakah kita masih membawa umpan tersebut? Tentu saja jawabannya tidak. Karena kita tahu di lautan itu banyak ikan-ikan besarnya. Jadi kita akan membawa umpan yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah umpan tersebut berhasil membuahkan hasil? Tentu saja berhasil, karena kalau dilihat dari luas lautan tersebut, itu lebih besar dari dataran yang kita tinggali. Jadi, probabilitasnya ya tinggi untuk mencapai keberhasilan tersebut. Lalu, apakah selaras dengan kata-kata yang terkenal tersebut tentang kehidupan ini? Jawabannya tentu tergantung dari planning dan strategi yang kita lakukan dan seberapa banyak orang lainnya yang melakukan hal yang sama dengan kita. Lalu, apakah untuk mendapatkan suatu rezeki sesulit yang kita bayangkan itu? Ustadz Adi Hidayat berkata di sebuah kajiannya, setiap hari kita sholat 5 waktu. Itu adalah untuk membangun konektivitas dengan Allah. Sebab kalau sudah dekat dengan Allah, aksesnya pun terbuka semua. Seperti Anda dekat dengan pimpinan di sebuah perusahaan, aksesnya pun akan lebih mudah untuk diakses ketimbang orang-orang yang tidak dekat dengan pimpinan tersebut. Lalu, jika kita kenal dekat dengan Allah, coba sebutkan hal apa yang sulit bagi Allah. Begitulah Ustadz Adi Hidayat berkata di dalam sebuah kajiannya. Kita ambil contoh dalam hal ini. Untuk mendapatkan umpan yang besar, kita membutuhkan sebuah modal. Anggap saja pada saat ini kita tidak memiliki penghasilan apapun. Itu berarti kita butuh pekerjaan untuk dapat menghasilkan sebuah umpan besar. Tapi nyatanya mencari pekerjaan di negeri Konoha ini sangatlah sulit, sangatlah susah. Sekalinya ada lowongan pekerjaan itu harus bisa menguasai elemen angin, api, air, dan tanah. Jadi kita seperti avatar, apapun kita kerjakan, tapi gaji seminimal mungkin. Itu terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena antara pencari kerja dan lapangan pekerjaan itu lebih banyak pencari kerja, sehingga terjadilah persyaratan yang tidak wajar karena berprinsip akan mencari yang terbaik. Sehingga terjadilah persyaratan yang tidak wajar karena pada dasarnya pembisnis itu berprinsip akan mencari yang terbaik. Bagi mereka yang terbaik itu adalah yang mau digaji rendah dan memiliki potensi besar untuk perusahaannya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Ustadz Abdul Somad berkata pada sebuah kajiannya, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan ada sebagian manusia yang dilapangkan rezekinya oleh Allah, dimudahkan hidupnya, lalu orang itu mengatakan, Rabbi akraman, yang artinya Allah sedang memuliakanku. Lalu ketika disempitkan rezekinya, disusahkan hidupnya, kemudian orang itu berkata, Rabbi ahanan, artinya Tuhan sedang menghinakan aku.
cara berpikirnya tidak seperti itu untuk menghadapi dunia ini. Semua yang akan datang kepada kita ini adalah ujian. Jadi kalau kita sedang berumur panjang, badan sehat, rezeki lancar, itu selayaknya kita harus bersyukur. Dan kalau sedang susah, rezeki sempit, dan sakit, kita harus bersabar. Jika kedua-duanya kita lakukan hal tersebut, bersabar dan bersyukur, maka kedua ujian tersebut adalah lulus. Nah, untuk menjadi orang yang bersyukur dan bersabar, itu tidak lain dan tidak bukan, kita harus menunaikan sholat. Begitulah kata Ustadz Abdul Somad dalam sebuah kajiannya. Jadi kita harus menjadi orang yang bersabar dan bersyukur, dan kita ambillah tawaran itu walau kerjaan di luar job desk, tapi gaji tidak ditambah. Dan kita ambillah tawaran itu walau kerjaan di luar job desk, tapi gaji tidak ditambah. Lalu setelah kita menerima pekerjaan itu, pelan-pelan kita kumpulkan untuk modal atau umpan yang besar itu. Dan janganlah terjebak dalam lingkungan yang seharusnya kita hindari. Apa itu? Yaitu gengsi. Karena gengsi tersebut yang akan membuat kita tidak dapat mengumpulkan modal untuk sebuah umpan yang besar tersebut. Dan sudah dipastikan kalau kita masuk ke dalam lingkaran gengsi, artinya kita sedang tidak lulus karena tidak sabar untuk meluapkan kesalahan yang kita alami dan menjadi sebuah pelampiasan ke suatu hal yang berujung dengan kesombongan. Kiai Haji Zainuddin MZ berkata pada sebuah kajiannya, kalau Allah sombong itu ya pantas. Hadis Qudsi mengajarkan, sombong itu pakaianku, kata Allah. Cuma aku yang pantas untuk memakainya. Jadi yang layaknya sombong adalah yang memiliki dunia dan seisinya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita perbanyaklah bersabar dan jangan tinggalkan sholat, serta perbanyaklah bersyukur. Wallahu alam bissawab.